akan membahas tentang materi kelas 12, yaitu titik didih larutan elektrolit. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kimia kali ini. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Beberapa contoh larutan elektrolit antara lain kalium bromida atau KBr, H2SO3 yaitu asam sulfit, Na3PO4 yaitu natrium fosfat, Al2SO4 3 kali yaitu aluminium sulfat. Untuk menentukan besarnya ion-ion, maka cara menghitungnya seperti ini. K terdiri dari 1 ion, lalu Br juga 1 ion. Berarti nanti dihitung terdiri dari 2 ion pada KBr. Berikutnya pada H2SO3, H-nya adalah 2 ion, lalu SO3 ini dihitung sebagai 1 ion. Berarti 2 ditambah 1 berjumlah 3 ion atau disebut terner. Na3PO4, Na-nya itu ada 3 ion, lalu PO4 ini adalah satu kesatuan, jadi 3 ditambah 1 disebut larutan kuaterner. Berikutnya Al terdiri dari 2 ion dan SO4 ini di belakangnya ada angka 3 berarti disebut 3 ion, berarti 2 ditambah 3 berarti jumlah ion pada Al2SO4 3 kali adalah 5 ion. Untuk menentukan besarnya titik didih larutan elektrolit digunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. Atau kalau dijabarkan, delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P, lalu dikalikan dengan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Keterangannya ada di bagian sini. Delta TB itu artinya kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. Lalu KB artinya konstanta kenaikan titik didih, satuannya adalah derajat Celcius per molal. G itu adalah massa zat terlarut, satuannya adalah gram. P adalah massa zat pelarut, satuannya gram, dan alfa adalah derajat ionisasi larutan. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama terdapat natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air dan kita diminta menentukan besarnya titik didih larutan NaOH tersebut. Diketahui Kb air adalah 0,52 dan ArNa23, O16 dan H sama dengan 1. Langkah pertama, kita tentukan dulu jumlah ion dari NaOH. Na-nya itu adalah 1 ion positif, OH ini adalah satu kesatuan, berarti 1 ditambah 1 jumlah ionnya adalah 2, berarti disebut larutan biner. Selanjutnya kita menentukan Mr dari NaOH, yaitu 1 dikali Na-nya adalah 23 ditambah 1 kali O-nya 16 ditambah 1 kali H-nya adalah 1. Kita hitung Mr-nya mendapatkan hasil 40 Mr NaOH. Setelah kita mendapatkan jumlah ion dan Mr NaOH, kita ke rumus delta TB, yaitu kenaikan titik didih larutan. Rumusnya adalah Kb kali gram per mr
kena elektrolit, berarti dia dikalikan lagi dengan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. KB-nya kita masukkan angka 0,52 dikali gramnya 1,6, MR-nya tadi sudah didapat 40, lalu 1000 per P. P itu adalah massa air, berarti 500, lalu dikali dengan 1 plus N itu adalah jumlah ion. Tadi ini kita dapatkan N-nya adalah 2, berarti 2 dikurang 1, lalu alfa kalau tidak ada di dalam soal dianggap 1 nilainya. Ini kita hitung yang di luar 0,52 dikali 0,04 lalu kali 2 dikali lagi dengan 2 dikurang 1 ini 1 lalu dikali lagi dengan 1, hasilnya tetap 1 ditambah 1. Jadi yang di dalam kurung adalah bernilai 2. Kita hitung ini semua, kita kalikan didapat 0,08 derajat Celcius. Selanjutnya, setelah mendapat delta TB, kita ke rumus TB. TB itu adalah titik didih larutan. Rumusnya adalah 100 itu adalah titik didih air, 100 derajat ditambah dengan delta TB yang tadi kita telah menghitung mendapatkan hasil 0,08. Jadi akhirnya didapat titik didih larutan NaOH adalah 100,08 satuannya derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal kedua terdapat senyawa kalium sulfat atau rumusnya K2SO4 sebanyak 1,74 gram dilarutkan dalam 200 gram air dan diketahui KB air itu adalah 0,52, alfa atau derajat ionisasi sebesar 20% dan MR K2SO4 diketahui sebesar 174. Yang ditanyakan adalah titik didih larutan kalium sulfat tersebut. Langkah pertama, kita menentukan jumlah ion dari K2SO4. Terdiri dari K-nya itu 2 ion, lalu ditambah SO4-nya dianggap 1 ion, berarti 2 ditambah 1, jumlah ionnya adalah 3. Nanti lambangnya N sama dengan 3 dan disebut senyawa terner. Lalu alfa diketahui 20%. Nanti dalam perhitungannya kita ubah menjadi desimal yaitu 0,2. Setelah mendapatkan jumlah ion atau N dan alfa sebesar 0,2, kita masukkan ke rumus delta TB yaitu rumus mencari kenaikan titik didih. Rumusnya adalah KB kali gram per mr lalu kali 1000 per P dikalikan dengan 1 ditambah N-1 dikalikan alfa. KB-nya kita masukkan angkanya 0,52 lalu dikali dengan gramnya diketahui 1,74, MR-nya 174, lalu dikalikan dengan 1000 per P. P itu adalah massa air yaitu 200, lalu dikalikan dengan 1 plus N tadi didapatkan jumlah ionnya adalah 3. Berarti 3 dikurang 1, lalu alfanya 20%, tadi kita ubah menjadi 0,2. Kita kalikan dulu 0,52, ini kalau dihitung adalah 0,01, lalu dikali dengan 1000 per 200 itu menjadi 5. Tinggal yang di dalam kurung 1 plus 3 dikurang 1 itu 2, 2 dikalikan dengan
0,2 berarti 0,4. Kita tuliskan lagi yang di bagian luar, 0,52 kali 0,01 kalikan 5, lalu yang dalam kurung ini berarti 1,4. Setelah dihitung mendapatkan hasil 0,036 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung titik didih larutan menggunakan rumus 100. 100 itu adalah patokan, yaitu dari titik didih air 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB yang telah kita hitung, berarti 100 derajat ditambah dengan 0,036 derajat, didapat hasilnya 100,036 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan K2SO4 adalah sebesar 100,036 derajat Celcius. Kita ke soal nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Pada soal nomor 3 diminta menghitung besarnya massa dari natrium karbonat atau Na2CO3 yang memiliki Mr sebesar 106 dan dilarutkan dalam 500 gram air. Lalu titik didihnya sudah diketahui sebesar 100,04 derajat Celcius. KB air juga diketahui sebesar 0,52 dan derajat ionisasi sebesar 0,3. Langkah pertama, kita menentukan jumlah ion dari Na2CO3. Na-nya adalah 2 ion, lalu CO3 itu dihitung sebagai satu kesatuan, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 ion. Nanti ion itu lambangnya adalah N. Setelah mendapatkan jumlah ion dari Na2CO3, kita ke rumus delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P, lalu dikalikan 1 plus N-1 dikalikan dengan alfa. Delta TB-nya ini adalah 100,4, kita kurangi dulu dengan 100. 100 itu adalah titik didih air. Hasilnya adalah 0,04. Maka kita masukkan angka delta TB ini adalah 0,04 sama dengan KB-nya adalah 0,52 dikali dengan gram nanti yang dicari per mr-nya 106, lalu dikali dengan 1000 per P kalikan dengan 1 plus N-nya adalah 3. Jadi 3 dikurang 1 lalu dikalikan alfanya adalah 0,3. P-nya ini kita ganti dengan angka 500 ya, 500 gram air. Untuk menentukan besarnya G itu adalah kita kali silang 0,04 lalu kita kalikan dengan 106, ini dikalikan, yang ini nolnya bisa dicoret 2, berarti dikali 5, lalu yang bagian atasnya kita letakkan di bawah 0,52 dikalikan dengan ini 10, lalu dikalikan dalam kurungnya ini 2 dikalikan 0,3 yaitu 0,6 ditambah 1 berarti 1,06 dan didapatkan hasil G itu adalah 3,85 satuannya gram. Jadi massa Na2CO3 yang harus dilarutkan sebesar 3,85 gram. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang keempat. Pada contoh soal ini terdapat senyawa magnesium klorida atau MgCl2 yang akan dilarutkan dalam 300 gram air.
Dan kemudian titik didihnya adalah 100,6 derajat Celcius. KB air diketahui 0,52 dan MrMgCl2 sebesar 95. Juga diketahui derajat ionisasinya atau alfa sebesar 0,5. Langkah pertama, kita menentukan dulu jumlah ion dari MgCl2. Mg-nya itu adalah 1 ion, lalu Cl-nya ada 2, berarti 1 ditambah 2 berarti jumlahnya adalah 3 ion. Lambangnya nanti adalah N. Selanjutnya kita menentukan dulu besarnya delta Tb. Delta Tb-nya diketahui 100,6, kita kurang dulu dengan 100 derajat Celcius, yaitu titik didih air. Maka didapat hasilnya 0,6 derajat Celcius. Baru kita masukkan ke rumus delta Tb sama dengan Kb dikalikan dengan gram per mr, nanti gramnya yang dicari, dikalikan dengan 1000 per P dikalikan dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Kita masukkan delta Tb-nya tadi sudah dapat 0,6, lalu Kb-nya 0,52, gramnya nanti yang dicari, mr-nya sudah ada di dalam soal 95 dikali dengan 1000 per P itu adalah massa air. Massa airnya adalah 300 gram dikalikan dengan 1 plus N. N-nya tadi didapat 3 ion, berarti 3 dikurang 1, lalu alfa adalah derajat ionisasi sebesar 0,5, berarti kita masukkan hasilnya 0,5. Ini bisa dicoret nolnya. Lalu untuk menghitung besarnya G itu adalah perkalian silang. 0,6 dikalikan dengan 95 lalu dibagi dengan bagian atasnya, kita tuliskan di sini 0,52 dikali 10 lalu dikali dengan, ini dihitung 1 ditambah 2 kali 0,5 hasilnya 1, berarti dikalikan 2. Ya, yang ini bagian atas kita kalikan juga dengan 3 ya, karena masih ada angka 3. Didapat hasilnya gramnya nanti 16,4 gram. Jadi massa magnesium klorida yang dilarutkan harus sebesar 16,4 gram. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Pada contoh soal yang kelima ini terdapat senyawa aluminium sulfat atau Al2SO4 3 kali sebanyak 34,2 gram. Senyawa ini memiliki Mr sebesar 342, dilarutkan dalam 1 liter air dan mendidih pada suhu 100,094 derajat Celcius. Jika Kb air diketahui 0,5, kita diminta menentukan besarnya derajat ionisasi atau alfa dari larutan tersebut. Langkah pertama, kita tentukan dulu jumlah ion dari Al2SO4 3 kali. Al-nya sebanyak 2 ion, lalu SO4 di belakangnya terdapat angka 3, berarti 3 ion, berarti jumlahnya adalah 5 ion. Jadi nanti N itu kita ganti dengan angka 5. Setelah kita mendapatkan jumlah ion dari Al2SO4, kita menentukan besarnya delta Tb. Diketahui di sini titik didihnya adalah 100,094, kita kurangi dengan 100 yaitu titik didih air. Maka didapat hasilnya 0,094, satuannya derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus delta Tb sama dengan Kb kali gram per mr kali 1000 per P lalu dikali dengan 1 plus N-1
dikalikan alfa. Delta TB-nya sudah kita dapatkan sebesar 0,094, KB-nya ada 0,52, lalu gramnya diketahui sebesar 34,2, mR-nya sebesar 342, lalu dikalikan dengan 1000 per P itu adalah massa air. Di sini ada 1 liter air, maka kita rubah menjadi gram, berarti 1000 gram. Lalu dikalikan dengan 1 plus N-nya tadi adalah jumlahnya 5 ion, berarti diganti angka 5 dikurang 1 dan alfa yang kita cari, yaitu derajat ionisasi. Selanjutnya kita tuliskan 0,094 sama dengan 0,52 dikalikan, ini kalau dibagi adalah 0,1, lalu dikalikan dengan 1 plus 5 dikurang 1 itu adalah 4 kali alfa. Lalu 0,094 ini dikalikan, hasilnya adalah 0,052, lalu dikalikan dengan yang dalam kurung adalah 1 plus 4 alfa. Jika kita mencari 1 plus 4 alfa, maka 0,094 ini kita bagi dengan 0,052. 1 plus 4 alfa. 0,094 dibagi 0,052 itu didapat hasilnya 1,8 sama dengan 1 ditambah 4 alfa. 4 alfanya kita pisahkan sendiri, berarti 1,8, satunya pindah jadi min 1 sama dengan 4 alfa. Berikutnya 1,8 dikurang 1 adalah 0,8 sama dengan 4 alfa, maka didapat alfanya adalah 0,8 dibagi dengan 4, hasilnya 0,2. Biasanya alfa itu dalam bentuk persen, maka lanjutannya adalah 0,2 dikali dengan 100%, didapat hasilnya 20%. Jadi besarnya derajat ionisasi Al2SO4 3 kali adalah 20%. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini yang membahas tentang titik didih larutan elektrolit sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami. Dan jika kalian membutuhkan latihan soal yang lebih banyak tentang titik didih larutan elektrolit, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.